Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penaksiran pecahan. Boleh dibuka semuanya halaman 20 ya. Kali ini kita akan membahas tentang penaksiran pecahan desimal. Ya, apa itu penaksiran pecahan desimal? Adalah melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat. Ingat ya, ke satuan atau puluhan terdekat. Miss contohkan di sini 3,8 ditambah 1,2. Kalau kita taksir jadi berapa, Miss? Ini bukan sama dengan ya. Ini adalah menandakan bentuk taksirannya. Ingat kemarin kalau lebih dari 5, 6, 7, 8 itu kita naikkan ke atas untuk puluhannya. Kemudian kalau di bawah 5 itu kita akan tetap untuk satuannya. Ingat tadi adalah penaksiran desimal dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat ya. Oke, 3,8 paling dekat dengan 4 atau 3. Berapa? 4. Oke, 4 paling dekat dengan 4. Kemudian ditambah 1,2. Itu satuan terdekatnya adalah 1. Ingat ya yang pembulatan kemarin ya, 3,8 karena di atas 5 makanya kita naikkan satuannya menjadi 4. Kemudian untuk 1,2 satuannya tetap 1. Kemudian kalian jumlahkan 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah hasil dari penaksiran 3,8 ditambah 1,2. Kemudian contoh yang kedua, sekarang adalah 7,3 dikurangi 2,6. Kita taksir 7,3 menjadi 7, kemudian dikurangi 2,6 itu menjadi 3. Jadi 7 dikurangi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Jadi taksirannya adalah 4. Ya, paham ya? Hampir sama dengan pembulatan. Oke, kalau sudah paham. Oke, yang terakhir dicontohkan satu lagi ya. 12,84 ditambah 21,98. Ingat, tadi kalau penaksiran itu kalian taksir ke puluhan terdekat atau satuan terdekat. Jadi kalau 12,84 jadi berapa? Kalian lihat yang di belakang koma. Oh, angka 8. Kan kita akan menaksirkan ke puluhan terdekat atau satuan. Jadi sudah tidak ada lagi koma di belakangnya. Jadi kita lihat yang di belakang koma persis. Oh, 8. Kalau 8 berarti lebih dari 5, Miss. Berarti satuannya nambah 1. Berarti sekarang kalau ditaksir jadi berapa? 13. Karena di belakang koma itu 8. Kemudian ditambah 21,9. Jadi 22. Sekarang 13 tambah 22 hasilnya adalah kita taksir menjadi 35. Begitu ya untuk penaksiran. Kalau sudah silahkan kalian buka halaman 23 ya, 23 untuk penaksiran. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal nomor C, D, E, H, dan I. 5 soal ya dari C, D, E, H, dan I. Oke, hanya 5 soal. Silahkan nanti kalian kerjakan, kemudian dikirimkan ke link yang akan Miss bagikan. Kemudian selanjutnya Miss akan membahas soal-soal yang ada di latihan belakang. Oke, perhatikan, kalian boleh langsung jawab ya. Perhatikan gambar berikut, bagian yang diwarnai senilai dengan, nah ini adalah berapa? Ini nilainya adalah 1/2. Senilai dengan berapa, Miss? Ingat, kalau senilai kalau nggak dibagi dikali. Sama-sama dikali, Miss coba 2 dulu. Jadi 2/4. Kalian cari. Adakah di sini bilangan atau gambar yang menunjukkan 2/4? Ada, B. Oke, silahkan kalian silang. Kita lanjut nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24. Nah, 20/24
Kalau kita kali 2 itu penyebutnya kan jadinya lebih banyak, 48. Kita cari dulu, oh nggak ada, berarti kita bagi. Boleh dikali, boleh dibagi. Kita bagi 2 dulu. Ada tidak? 20 bagi 2, 10. 24 bagi 2, 12. Adakah? Ada, Miss. D. Bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut. Kita lihat dulu. Yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per berapa? Jumlah semuanya. Per 16. Ada nggak di sini 12 per 16? Tidak ada. Kemudian kalian sederhanakan dulu. Dibagi 2. Kalau sederhana itu dibagi. 12 bagi 2, 6 per 16 bagi 2, 8. Ada nggak? Nggak ada, Miss. Kita bagi lagi. Bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Miss di sini ya. 3. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Adakah 3 per 4? Ada. C. Kita lanjutkan yang nomor 4. Urutan pecahan dari 3 per 4, 1 per 2, dan 7 per 8 dari yang terkecil. Ingat dari yang terkecil ya. Kita samakan dulu penyebutnya karena ini tidak sama. Menggunakan 8. 8 dibagi 4. Ingat, 8 dibagi 4, 2. Kemudian dikali 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian 8 dibagi 2, 4 kali 1, 4. 8 bagi 8 kali 1, 7. Dari yang terkecil berarti dimulai dari 4 per 8, 6 per 8, dan 7 per 8. 6 per 8 itu punya siapa? Punya setengah. Oke, jadi dari setengah dulu. Kemudian 6 per 8 itu 3 per 4. Nah, berarti D. Oke, silahkan kalian tulis, boleh langsung di buku paket kalian ya. Nomor 5. Kalau kita buat menjadi pecahan biasa itu ada 70 per 100 ya. Jadi ada 70 yang diarsir dan semuanya itu ada 100 satuan. Kemudian kita bagi atau kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Dibagi. Kalau dibagi maju 2 langkah. 100 itu maju 2 langkah. 1, 2. 0,70 atau 0,7. Kemudian kita lanjut nomor 6. 2 per 5 itu kita ubah menjadi desimal. Boleh kalian menggunakan 2 dibagi 5, silahkan. Atau kalian kalikan menjadi puluhan, ratusan, atau satuan. Miss kalikan 2 ya, biar bawahnya menjadi 10. Puluhan, kita bisa ubah menjadi puluhan. Kemudian 4. 4 per 10 itu adalah, ingat, dibagi, maju nolnya 1. 4, 10 nolnya 1, maju 1 langkah, 1. Oke, 0,4. Kita lanjutkan nomor 7. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60%. 60% artinya adalah 60 per 100. Kan 6%. Persen per 100. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Oke, persen adalah per 100. Jadi 60% adalah 60 per 100. Sekarang bentuk paling sederhana. Oke, kita sama-sama bagi 10 dulu. 60 bagi 10, 6. 100 bagi 10, 10. Ada nggak 6 per 10? Nggak ada. Kita bagi lagi 6 per 10. Kita bagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 3 per 5 ada. Nomor 8. Nomor 8, pecahan berikut yang nilainya paling besar. Jadi kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan desimal, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 2,48. Cara menghitungnya sama ya, masih menggunakan pembagian bersusun. Sekarang, hasil pembulatan dari 3,8 kesatuan terdekat. Ingat, kesatuan, bukan ke persepuluhan. Kesatuan berarti kalau satuan di depan. Kalian lihat yang di belakang koma angka 8. Jadi kalau kita bulatkan jadinya 3 atau 4. 4.
Oke. 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira ini pakai perkiraan. 2,3 itu kalau kita pakai perkiraan jadi berapa? 2, kemudian 3,8 menjadi 4. Sekarang taksirannya atau perkiraannya adalah 2 tambah 4, 6. Oke. Bisa lanjutkan di bagian B, halaman 26 ya. Nomor 1, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah. Nah, kalian tentukan dulu bagian yang diwarnai itu berapa per berapa. Yang diwarnai adalah 3, berarti 3 per semua bagiannya ada 6. Ingat, kalau pecahan dijadikan pecahan paling sederhana itu caranya adalah dibagi ya. Jadi dari 3 per 6 ini dibagi berapa? Dibagi yang sama-sama bisa untuk membagi 3, bisa untuk membagi 6. Berarti sama-sama dibagi dengan 3. Nah, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi pecahan paling sederhana adalah 1 per 2. Kemudian nomor 2, 5 per 8 titik-titik 3 per 4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, karena ini penyebutnya tidak sama, itu berarti kita harus menyamakan dulu ya. Oke, Miss coba di sini. 5 per 8 itu titik-titik 3 per 4. Sama-sama pakai 8. Ya, oke, 8 dibagi 8. Ingat, bagi kali, dibagi dulu habis itu dikali. 8 dibagi 8, 1 kali 5, 5. Kemudian 8 dibagi 4, 2 kali 3, 6. 5 per 8, atau ya ini 5 per 8 titik-titik 6 per 8. Nah, 5 per 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 6 per 8? Lebih kecil? Oke, lebih kecil, betul. Kalau sudah sama penyebutnya, gampang, tinggal kalian tentukan dia lebih kecil atau lebih besar. Kurang dari, ya. Oke, nomor 3. Bentuk pecahan campuran dari 9 per 4. Pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat dan pecahan biasa. 9 per 4. 9 dibagi 4. Kita pakai bersusun boleh. 9 dibagi 4. 9 bagi 4 dapat berapa? 2. 2 kali 8. 2 kali 4, 8. Sisa 1. Berarti pecahan campurannya adalah 2. Sisanya 1 per 4. Ini untuk nomor 3. Miss ulangi lagi. Pakai bersusun 9 per 4. 9 dibagi 4 dapat berapa? 2. 2 kali 4, 8. Dikurangi 9 kurangi 8, 1. Sisa 1. Berarti hasilnya adalah ini, kalian tulis yang di atas 2. Sisa 1 per penyebutnya nggak boleh berubah 4. 2 1 per 4. Baik, nomor 5 yang terakhir kita lanjutkan. Hasil taksiran dari 35 7 per 8 dibagi 2 sepertiga berapa? Oke, Miss lanjutkan tadi. 35 7 per 8 dibagi 2 1 per 3. Nah, pecahan biasa ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana? Menggunakan bersusun ya. Oke, menggunakan bersusun ya. Sudah cari, hasilnya adalah untuk ini 35,87 dibagi 2 sepertiga. Itu kalau kita jadikan pecahan desimal menjadi 2,3. Kemudian yang ditanyakan adalah taksiran. Ingat tadi, kalau taksiran itu di belakang koma itu kalian lihat angka berapa. Ya, dijadikan ke puluhan atau satuan. Oke, 35,8. Jadi, kalau kita taksir menjadi 36 dibagi 2,3 menjadi 2. Jadi taksirannya adalah 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Oke. Itu untuk nomor 5. Silahkan kalian salin, boleh di buku tulis atau langsung di buku paket kalian.
di situ ya, karena Miss bahasnya satu per satu. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang tadi 5 di depan. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.